Cara-cara yang terukur, kemudian ada cara-cara yang enak untuk kita belajar. Semoga nanti juga teman-teman yang belajar di sini akan juga semakin menyebarkan huruf yang sudah mati ini. Rencananya seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman yang hadir pertama kali ini juga akan sampai atau 12 kali ke depan secara rutin. Pasangannya ini langsung langsung pasangan cakra. Berarti yang nanya tadi A-nya dikesampingkan ya, nggak usah dibaca ya. An, ini kan an, ya an, terus dri, do, ini cakra terus I-nya di sini. Nanti rujuk. Berarti A depan nggak usah dibaca Bu ya? Iya, an. Ya, N-nya nggak usah dibaca Bu, kan nah ya. Berarti nggak pakai paten lagi ya, nggak dipakai ya. Nah, seumpamanya itu Bu, apa namanya? Kalau mana tadi kan ini Bu. Kalau pa berarti gini aja Bu ya, A-nya nggak usah dibaca ya. Oh iya. Ya, pa itu kan udah P sama A itu tadi. Jadi huruf ininya Bu yang dia. Ya. Ita ta prasasti Gila Rikala Ning bumi kampa. Oh, Ika tang prasasti. Prasasti itu Hilang ketika terjadi bumi kampa. Kampa itu bumi bergoyang. gempa. Oke, saya kira itu sebagai pengenalan. Nanti dan dikira sebetulnya saya memberikan tujuan, tapi percayalah saya sudah membacanya juga. Jaya. Apa namanya? Saya kira itu untuk penyamaan frekuensi penyamaan. Semangat kok.
Hujan dari luar. Hujan dari luar. Mau jaket tuh. No, Sampo nak. Ini nakang bayi nih. murah itu. Cek nakang bayi. Terus R Matenta 5 Matenta. Halo Mbak Gun, apa kabar? Hai. Mbak Gun, ini kan belajar Jawa kuno kan adanya di Jawa Timur. Nah, Kata siapa? kebetulan hari ini kan di sini di Museum Hutan Tular. Nah, selain di sini ada lagi nggak sih Mbak Gun? Aku jawabnya arek karo ngene-ngene ben sing ngedit rada angel. Senang ya gitu kan saya. Aku jawabnya karo ngene-ngene sing ngedit angel. Oke. Refleksinya bagus. Apa namanya ya? Aktivitas belajar bersama, bukan belajar mengajar, tetapi aktivitas belajar bersama Jawa Kuna ini sebetulnya di Jawa Timur itu sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu lah, lupa saya, tapi sudah lama. Nah, kemudian ada pula teman-teman dari Jawa Tengah dan dari Jogja yang juga mengadakan kegiatan sejenis. Teman-teman di Jawa Tengah biasanya berkegiatan itu di Museum BPK Magelang, sama sekitar 5 tahunan yang lalu itu dimulai di sana, dan ya pesertanya naik turun lah, kadang banyak, kadang sedikit, tapi tidak apa-apa dalam artian apresiasi para peserta, apresiasi para peminat itu patut diberi acungan jempol, karena aksara Jawa Kuna dan bahasa Jawa Kuna itu terus terang adalah bahasa yang sudah mati. Dia hanya hidup di naskah, di lontar, di prasasti yang relatif, sehingga saat ini hanya diminati oleh para pengkaji-pengkaji sejarah, khususnya arkeologi, lebih khususnya filolog dan epigraf. Nah, dengan semakin banyaknya teman-teman masyarakat awam dengan latar belakang yang berbeda-beda kemudian pengen mengetahui apa toh Jawa Kuna itu, apa toh prasasti itu, dan yang lain-lain, semoga keberadaan prasasti khususnya yang masih ada di luar sana itu bisa menjadi lebih terjaga, tidak ada pengerusakan, tidak ada penghilangan atau yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk harinya kalau di Jawa Tengah itu berapa kali sebulan atau seminggu, Mbak? Sama sih sebetulnya kegiatannya, sama seperti di Jawa Timur juga. Di minggu kedua dalam bulan kalau di Jawa Tengah, dan di minggu pertama dalam bulan kalau di Jawa Timur, khususnya di Emputan Tular ini. Nah, kalau mau ikut gabung itu bisa langsung datang atau masih ada pendaftaran dan lain-lain? Syarat utama untuk bisa bergabung adalah satu, masih hidup, oke? Nah, terus yang kedua itu ya sama sih, sekedar datang saja.
Cuma karena seperti kegiatan hari ini itu adalah kegiatan awal bagi teman-teman yang baru, sehingga kami ini teman-teman panitia itu merencanakan ada 10 atau 12 kali pertemuan berturut-turut setelah pertemuan ini, untuk kemudian nanti di pertemuan terakhir dalam tanda kutip itu ada semacam ujian atau apa untuk memberikan kompetensi kompetensi tentang Jawa Kuna, tentang bagaimana membaca, bagaimana menulis Jawa Kuna ini, sehingga diharapkan teman-teman yang dalam tanda kutip sudah memiliki kompetensi itu, dia bisa menyebarkan virus-virus aneh ini kepada teman-teman yang lain atau peminat manapun. Nah, untuk menutup ini Mbak, pesan-pesannya bagi generasi muda di luar sana yang ingin belajar aksara dan bahasa Jawa kuno, apa Mbak? Selain masih tetap semangat. Apa ya pesan-pesannya ya, dan kiat-kiatnya lah. Gini. Pesan-pesannya ini iki ming jarine lo ya. Iya. Jarine Historia is Magistra Vitae. Wah, apa jal kuwi artine? Nah, di bawah. Ini artinya ada di bawah ini. Artinya adalah sejarah itu adalah guru dan utusan dari masa lalu. Jadi guru bagi masa depan dan utusan dari masa lalu, sehingga dengan kita belajar sejarah, terutama dengan kita mengenal tulisan-tulisan itu, kita bisa mengerti tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, masa lalu itu yang baik yo buangen, yang baik sorry. Yang baik ambilen, yang jelek itu buangen. Jadi ketika kita menapak ke depan itu kita membawa sesuatu dari masa lalu. Iya. Sesuatu yang baik di masa lalu. Jadi masa lalu tidak perlu harus selalu dibuang, tetapi masa lalu harus dipelajari untuk move on. Terima kasih banyak Mbak. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Oke, silahkan mengedit ya. Yanut ya. Anak ya. Saya ingin bertanya-tanya sedikit ya Pak ya. Kebetulan Bapak kan pembina komunitas Jawa Situs Pawitra. Nah, sekarang kan kita sedang akan berlangsung kegiatan belajar Jawa Kuno. Menurut Bapak sendiri apa sih pentingnya belajar Jawa Kuno itu Pak? Ya begini, jadi karena kita ini senang memperhatikan, pemerhati, mencintai sejarah kebudayaan kita di tanah Jawa, dan kebudayaan itu tidak lepas dari yang namanya baca tulis. Dari masa ke masa baca dan tulis itu memang sangat diperlukan, dan itu merupakan suatu jendela dari pengetahuan manusia dari awal sampai abad-abad berikutnya. Nanti baca tulis itu tetap menjadi jendela pengetahuan. Jadi inisiatif kita bersama untuk melestarikan baca tulis Jawa kuno atau aksara Jawa kuno ini, kita bentuk lagi suatu wadah yang mengakomodir teman-teman yang berminat, yang berhasrat untuk meneruskan budaya, meneruskan tradisi tulis-menulis di masa lalu, yaitu bentuknya aksara Jawa kuno, yang dimana banyak sekali menurut kami itu nun sewu kesalahkaprahan antara sejarah, folklor, babat, dan yang lain. Jadi dengan membaca dan bisa membaca dan menulis Jawa kuno diharapkan bisa betul-betul melestarikan sejarah yang real, yang betul-betul dari sumber prasasti misalkan, atau dari sumber kakawin-kakawin yang masih bertuliskan aksara Jawa kuno. Seperti itu yang kita harapkan nantinya. Ya. Untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa berkomitmen belajar Jawa kuno itu kan sangat sulit ya Pak ya. Nah, untuk bisa konsisten itu seperti apa ya Pak? Untuk konsistensi belajar tergantung orangnya masing-masing ya. Jadi siapa
yang ingin konsisten dia harus punya niat dan punya tekad yang kuat untuk menguri, untuk melestarikan yang namanya baca tulis Jawa kuno itu sendiri. Tanpa komitmen, tanpa tekad yang kuat untuk melestarikan budaya baca tulis dalam hal ini Jawa kuno, itu tidak akan bisa kontinu mengikuti. Dan Jawa kuno terus terang bagi saya sendiri juga sangat sulit. Makanya dengan kesinambungan belajar terus menerus di rumah, tidak mengandalkan hanya satu kali belajar di sini terus di rumah diam saja, itu tidak akan bisa. Jadi teman-teman sendiri kalau yang betul-betul komitmen itu kami sendiri tidak bisa mematoi dalam arti tanda kutip menekan seberapa dia konsistennya, tapi setidaknya yang bagi yang sangat berminat bisa selalu ikut, yang sekali lagi yang ingin betul-betul berhasrat sekali untuk melestarikan baca tulis aksara Jawa. Nah, terkadang itu kan sudah ada niat Pak, tapi tidak bisa memulai. Nah, kiat-kiat untuk memulai belajar bahasa Jawa kuno itu dari mana sih Pak? Nah, di sini kita sebagai panitia atau pembina, kita terus mempromosikan, mengajak teman-teman, memberi pengertian bahwa aksara Jawa kuno itu penting sekali untuk kita pelajari, supaya kita sedikit lebih relevan tahu tentang sejarah. Menanggulangi penyimpangan sejarah menanggulangi seperti itu. Dan kalau sejarah sih bagi saya sendiri tidak ada penyimpangan, cuma ada blok-blok tertentu yang katanya sejarah tapi ujung-ujungnya bukan sejarah, hanya folklor, cerita rakyat, dari tutur seperti itu. Jadi kita sendiri di sini ingin tahu sejarah Jawa itu sebagaimana sih menurut prasasti atau kakawin-kakawin yang masih bertuliskan aksara Jawa. Oke, mungkin untuk penutup ya Pak ya, pesan-pesannya untuk generasi muda yang ingin belajar bahasa Jawa kuno dan juga ingin mempelajari sejarah masa lalu nenek moyang kita. Ya, pesan-pesannya saya berharap sama teman-teman di komunitas manapun, terutama di komunitas Raja Situs Pawitra Lestari Hutan Rumah Kita ini, betul-betul ayo kita lestarikan aksara Jawa kuno dengan belajar dengan kontinu, supaya kita tidak kehilangan aksara Jawa kuno yang pernah berjaya di tanah Jawa kita yang kita cintai. Oke, terima kasih banyak Pak atas informasinya.